Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman angler. Jumpa lagi di channel APR Fishing ya. Dan di sini aku akan bahas lagi sebuah tackle atau apa namanya nih, reel ya, reel bait casting. Ini tipenya tipe BC yang mungkin teman-teman yang sudah lihat ini tahu ya reelnya apa. Nih adalah reel Lizard Atomic yang mirip banget sama Abu Garcia Black Mag 3 ya. Nah, di sini mungkin yang belum tahu ya, yang baru pertama kali lihat video ini dia reelnya. Nah, ini reelnya ya, yang kemarin aku review, aku compare dengan Abu Garcia Black Mag 3, kemudian aku lihat juga part-part dalamnya, dan dia hampir mirip lah teman-teman ya dengan Abu Garcia Black Mag generasi ketiga atau BMAG 3 ya. Ini dia, memang sepintas kalau dilihat nih teman-teman, mungkin yang baru lihat video ini mungkin ini reel Abu Garcia Black Mag 3 ya, tapi ini bukan teman-teman ya. Ini reel Lizard dari brand Lizard dengan seri Atomic ya. Di sini bisa dilihat teman-teman ya, ini Lizard, ini logonya sudah agak hilang ya. Dan di sini juga ada gear ratio-nya, dan ini Atomic teman-teman ya. Nah, ini reel yang harganya memang jauh lah di bawah Abu Garcia Black Mag 3 ya. Bisa dikatakan kalau bisa dibilang nih KW-KW-annya lah. Tapi walaupun KW teman-teman, ini partnya hampir 98% mirip dengan Abu Garcia BMAG 3. Oke. Dan selama aku pakai reel ini teman-teman ya, walaupun reel ini murah teman-teman ya, reel kelas 200 ribuan, tetapi untuk pemakaian kurang lebih 4 bulan teman-teman, semenjak aku beli reel ini belum ada masalah ya, dari segi tambar maupun dari line guide-nya ini belum ada masalah. Dan untuk kayuhan atau retriknya lumayan semut ya, walaupun terkena beban dia agak sedikit bunyi, is normal lah, maksud saya normal. Dan ini juga yang membedakan ya Atomic dengan BMAG 3. Di sini ada setelan apa namanya, flicker di drag bintangnya nih. Oke, dan di video ini teman-teman aku akan mengupgrade ya partnya di sini, yaitu berupa spool. Aku akan upgrade ke shallow spool karena reel ini memang mirip banget dengan Abu Garcia Black Mag 3, dan aku akan upgrade dia ke shallow spool. Nah, kenapa di upgrade shallow spool teman-teman? Aku sedikit mempunyai masalah teman-teman ya. Untuk melempar umpan-umpan yang ringan itu cukup susah di sini. Mancing apa? Disebabkan ini teman-teman, spoolnya yang dalam ini ya, ditambah lagi dengan berat senar juga, ditambah berat senar, jadi dia otomatis lebih berat teman-teman. Dan game yang sering aku mainkan itu game-game haruan teman-teman ya. Nah, game-game haruan ya, kebanyakan haruan ukuran-ukuran kecil ya, sedang. Nah, dan aku cukup kesulitan untuk melempar umpan-umpan yang kecil-kecil seperti ini teman-teman, yang beratnya kadang di bawah 5 gram, kadang 5 gram. Itu sangat susah teman-teman ya, untuk mendapatkan akurasi pun sangat susah. Nah, maka dari itu aku akan mengupgrade dia dengan mengganti shallow spoolnya ya. Mudah-mudahan dapat membantu aku untuk melempar umpan-umpan yang memang ringan ya. Nah, oke, ini dia spoolnya teman-teman ya, punya Black untuk khusus Black Mag 3, BMAG 3 untuk Abu Garcia. Dan di video ini aku akan coba pasangkan ya, dan kita akan timbang juga nih
berat spoolnya. Oke, kita timbang dulu berat spoolnya nih teman-teman. Ini spool bawaannya teman-teman ya, kita timbang. Oke, sekitar 18 gram teman-teman ya. Wajar saja sulit untuk melempar umpan-umpan yang ringan, sebab dia berat banget spoolnya. Ini belum sama tali teman-teman, mungkin sama tali 20 gram lebih nih. 18 gram teman-teman ya, kurang lebih lah teman-teman ya, hampir 18 gram. Nah oke, kita coba yang ini, selo spoolnya punya Black Mag 3. Nah nih, kalau untuk harga sendiri teman-teman, aku ini dapatkan dengan harga sekitar 200 ribuan juga. Nah ini dia selo spool ya, lebih ringan dia spoolnya. Bisa kita lihat ya, ini dia. Oke, kelebihannya apa sih kalau ganti upgrade selo spool ya? Kelebihannya berat spool lebih ringan teman-teman ya, jadi kita agak sedikit mudah untuk melempar umpan-umpan ringan, karena terjadinya backlash teman-teman bukan disebabkan oleh setting saja teman-teman ya, karena apa namanya nih, terbangnya lur dengan spool itu harus imbang ya. Kalau spoolnya berat, lurnya ringan, dia bakal muter terus spoolnya teman-teman, walaupun sudah ada braking sistemnya ya. Kelemahannya itu yang pakai yang berat tadi. Kalau pakai yang berat, walaupun kita udah setel nggak backlash, jarak lemparan kita kurang maksimal teman-teman ya. Kalau kita ini kalau pakai umpan ringan teman-teman, kalau pakai umpan ringan ini susah ya, kita kencangkan braking system, memang dia nggak backlash, cuma jarak lemparannya susah teman-teman. Tapi kalau kita kendorkan, dia backlash terus. Jangankan lemparan yang lain teman-teman, lemparan overhead cast saja susah menggunakan spool berat dengan umpan yang ringan seperti ini. Nah ini kelebihannya untuk umpan ringan teman-teman ya. Oke, kita timbang dulu. Oke, sekitar 9 gram teman-teman. Minus di sini. Timbangannya sedikit problem teman-teman ya, harap dimaklumi. Timbangannya sedikit trouble ini. Tapi melesetnya dikit kok teman-teman, nggak jauh ya. Oke, kita ambil bulatannya saja ya, ini sekitar 10 gram gitu. Sudah sama bearingnya. Memang ringan nih teman-teman. Kalau untuk bearingnya sendiri kurang paham saya teman-teman, ini menggunakan bearing apa ya. Jangan langsung kita pasang aja teman-teman. PNP ya, sebab dia memang sangat mirip dengan BMAX 3. Plug and play ya, plug and play, maksudnya tinggal pasang aja gitu. Oke, cukup ngacir teman-teman. Kita timbang dulu umpannya nih. Ini kudisnya menggunakan umpan-umpan yang cukup ringan. Kita tes performanya. Oke, kita menggunakan umpan 3,8 gram ya, yang bebek ini nanti. Kemudian yang kumbang ini sama beratnya, yang beda lah ya. Kemudian aku coba ini nanti soft lure dengan berat 7 graman. Oke, nanti kita coba untuk lempar ini di wild, apakah membantu, apakah ada perubahan. Oke teman-teman, kali ini kita tes ini ya,
reel Lizard Atomic yang aku update selalu spool di sini. Nah, ini aku gabungkan dengan rod Shakespeare Recruit ya. Dengan power medium light. Oke, kemudian 612 LB untuk lainnya. Di sini panjangnya 6 inci atau sekitar 180 cm. Kemudian senarnya aku gunakan X4 PE X4 0,8 dengan diameter 0,14 ya. Kemudian di situ lurnya aku gunakan soprok ini biru. Soprok ini kuning dengan berat kurang lebih 5 gram. Oke, di sini Lizard Atomic teman-teman ya, bisa dilihat di sini logonya. Ini bukan Abu Garcia Black Mag. Ntar kita lihat dulu. Oke, di sini logonya sedikit hilang teman-teman karena efek pemakaian ya. Nah, ini merek Lizard ya, ini bukan Atomic. Kemudian ada tulisan gear ratio 7,2/1. Nah, di sini ada serinya Atomic. Tuh. Kelihatan kan? Oke, dan di sini dia udah aku update selalu spool ya. Ini dia. Oke, ini dia. Aku update selalu spool teman-teman. Kita tes lemparannya nanti ya. Berapakah distan atau jarak lemparan yang bisa didapat menggunakan selalu spool ini? Oke. Oke, untuk settingan brake aku gunakan settingan segini dulu ya, maksimum dulu. Nanti kita tes sampai nggak backlash dia ya. Untuk tensionnya, tension tidak backlash ya. Oke, kita tes dulu teman-teman. Indikatornya di sini ini ya dari line ya, karena aku nggak punya meteran. Ini dari indikatornya dari warna senar sini, perakiraan aja. Nah, biasanya setiap satu senar ini 10 meter teman-teman. Nah, nanti berapa warnanya keluar ya. Oke, kita tes dulu untuk settingan segini ya. Kita tes dulu, aku tak tam ya. Oke, warna hijau, oranye, hampir 3 warna keluar teman-teman ya, sekitar 20 meteran. Kita kurangkan lagi braking sistemnya. Oke, kita tes lagi. Oke, sedikit agak backlash ya. Oke, warna hijaunya hampir habis teman-teman. Bisa dilihat ya, warna hijaunya hampir habis di sini. Kita hitung. Hijau, oranye, kuning. Hampir 30 meter teman-teman ya, menggunakan ini soprok model sober bebek nih. Oke, kita kurangi lagi teman-teman karena tadi nggak backlash ya. Oke, kita tes lagi. Hop, backlash teman-teman. Berarti settingannya minimum yang tadi ya, di atasnya satu klik tadi dikurangi dia backlash. Oke, untuk umpan 5 gram dia hampir perakiraan hampir 30 meter teman-teman ya, dengan 3 warna senar keluar dia. Di sini cukup membantu lah ya untuk mendapatkan jarak yang lumayan jauh lah ya untuk umpan-umpan yang ringan. Oke, kita tes lagi umpan yang sedikit ringan lagi. Nah, di sini aku gunakan umpan ini model kumbang nih ya. Ini beratnya kurang lebih 3 graman nih teman-teman. Nah, kita tes ya yang ini. Jaraknya berapa dia dapatnya ya. Oke, settingannya kita maksimumkan dulu ke angka segini ya. Naik lagi lah, hampir setengah ini. Maksimumkan dulu settingannya. Oke, settingan tensionnya tidak backlash ya. Oke, kita tes. Oke, warna hijaunya sedikit, oranye,
kemudian kuning. Oke, kita turunkan lagi braking sistemnya, satu klik saja, tes lagi. Oke, sedikit jauh teman-teman, masih belum backlash ya. Perakiraan masih 20 meteran lebih, kurang lebih 25 meter lah ya. Kita kurangkan lagi. Oke. Oke, warna hijaunya hampir habis teman-teman. Perakiraan nih 25 meteran ya, ini hijau ya. Hijau hampir habis, kemudian masuk oranye, kemudian kuning. Oke, kita kurangi lagi braking sistemnya. Oke, kita tes lagi. Oke, belum backlash, sedikit ada backlash lah ya. Masih sama jaraknya, sekitar 25 meteran, menggunakan umpan soprok ukuran 3,5 cm dengan berat sekitar hampir 4 gram ya. Oke, kemudian kita turunkan lagi, satu klik lagi, tes. Backlash teman-teman. Berarti setelannya tadi cuma segitu ya bisanya. Ya kurang lebih sama lah sama yang soprok kuning tadi ya, hampir 30 meteran lah. Menurut saya itu agak lumayan teman-teman ya, jarak cashnya menggunakan selo spool cukup membantu lah berbanding dengan yang deep spool. Oke, kita di sini berikutnya menggunakan umpan soft-lure. Kita tes untuk skipping, bisa nggak ya? Nah, ini aku menggunakan soft-lure apa nih, 8 cm, hooknya nomor 2 ya. Ini beratnya kurang lebih 8 graman teman-teman. Kita tes buat skipping dulu ya, bisa nggak ya, apakah selo spool dapat membantu. Kita tes. Oke, kita setting dulu agak ketat, sekitar setengah gini teman-teman ya. Ini settingannya tergantung dari jorannya juga ya, nggak mesti. Pokoknya kita setting agak kencang dulu, kemudian spool tensionnya agak kencang juga biar tidak backlash. Kita coba. Oke, agak seret ya settingan, kita tes dulu. Oke, sedikit backlash, tes lagi. Oke, nggak backlash teman-teman ya, bisa dilihat jaraknya memang nggak terlalu jauh, cuma jadilah ya agak sedikit backlash. Untuk skipping ya, cuman bisa membantu lah ya. Yuk, kita kencangkan sedikit lagi. Oke, sedikit backlash. Kita tes backhand skip. Oke, backlash ya. Oke, memang jaraknya kurang maksimum teman-teman, ini tergantung lurnya juga, tapi untuk skipping jadilah ya, sedikit membantu walaupun nggak semulus berapa meter gitu. Oke, kalau untuk skipping sedikit membantu teman-teman ya. Oke teman-teman, kesimpulannya di sini ya, reel ini cukup membantu ya. Setelah aku upgrade selo spool ini memang cukup membantu teman-teman untuk lempar umpan-umpan yang sedikit ringan ya. Ada peningkatan lah ya, maksud saya berbanding yang deep spool, yang spoolnya dalam. Untuk jarak lemparan juga cukup memuaskan, maksud saya memang tidak terlalu jauh tapi cukup mendapatkan jarak yang sesuai lah ya. Dan sedikit juga backlash juga sedikit berkurang karena memang ini spoolnya sedikit ringan ya. Nah, sudah kita tes juga tadi umpan-umpan seperti ini ya,
sekitar 20 meteran, dan ini cukup membantu teman-teman ya. Ya hampir 3 senar warna keluar ya. Tadi kita memang aku di sini mengukurnya mengikuti dari dari warna PE nya ya. Biasanya setiap satu PE itu 10 meter. Nah, ini hampir 3 warna ya, nggak nyampe 2 warna lebih lah ya, hampir habis yang warna ketiga ya, mungkin perkiraan antara 25 meteran ya teman-teman ya. Nah, ini kembali lagi kepada teman-teman ya, mau upgrade apa enggaknya ya, karena ini saya di sini menyesuaikan untuk game saya teman-teman. Untuk game haruan ya, yang membutuhkan umpan-umpan yang sangat ringan, jadi makanya saya ini upgrade ke shallow spool, dan cukup membantu teman-teman. Sedikit backlashnya sedikit kurang, dan jarak lemparan juga sedikit sedikit bertambah lah ya, daripada sebelumnya yang aku sering backlash, jarak kurang maksimal dengan menggunakan ini deep spoolnya ini, spool bawaannya ya, yang berat ini. Dan aku coba juga untuk skipping tadi teman-teman ya. Untuk skipping ya alhamdulillah memang ya, walaupun backlash lah, cuman sedikit membantu lah untuk skipping ya, walaupun tidak bisa mendapatkan jarak yang terlalu jauh, setidaknya bisa skipping teman-teman ya. Udah sangat sudah cukup membantu juga untuk skipping dengan menggunakan shallow spool ini. Oke teman-teman, semoga video saya ini bermanfaat ya buat rekan-rekan angler mungkin yang lain ingin upgrade juga shallow spool dengan budget pas-pasan ya. Dan ini sangat worth it lah untuk umpan-umpan yang memang cukup ringan, walaupun memang tak sebagus dengan reel BFS asli ya, tetapi di sini sudah cukup membantu lah. Backlash pun sedikit berkurang. Nah, kalau untuk game-game gabus udah sangat nyaman ya teman-teman. Oke, sekian dulu ya teman-teman dari saya. Saya pamit undur. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga yang sudah subscribe teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.